Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Eh, Bentar di sini saya atur dulu suaranya agar maaf ini mungkin tampilan background saya belakang ya seperti itu ya, berubah. Jadi baru pindah tempat dan seapa adanya, backgroundnya belum kita atur-atur. Nanti kita rapikan lagi. Maaf kalau kelihatannya nggak enak. Insya Allah kita sudah masuk pada pembahasan terakhir ini dan rencananya ingin kita hatamkan besok. Jadi besok mungkin kita kaji kitab ini 2 kali, pagi dan sore. Karena ini sudah tinggal 2 kali pertemuan, ini sudah hatam ini kitabnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kitab yang sekarang kita bahas, Ushul fit Tafsir ini masuk pada pembahasan Al-Israiliyat. Ini pembahasan yang sangat penting karena gimana ya? Saya banyak postingan-postingan Instagram di zaman sekarang. Kalau Anda lihat postingan-postingan yang dakwah yang tentang Islam itu ya, banyak menukil Israiliyat. Nah, gimana pembahasannya? Kita bahas di sini. Termasuk juga kisah-kisah para nabi yang dijual. Di mana? Di buku-buku, di toko-toko buku ya. Buku-buku kisah para nabi yang dikisahkan juga oleh misalnya cerita Nabi Nuh usianya berapa, Nabi Adam usianya berapa, anaknya siapa saja, nama-namanya ini. Ini masuk kategori Israiliyat. Banyak pembahasan tentang Israiliyat ini dan ini sekarang bisa dibilang mungkin rata-rata antum di sini dulu waktu kenal kisah para nabi ya itu isinya banyakkan Israiliyat. Alias anak-anak zaman sekarang, anak-anak muslim zaman sekarang banyak tidak tahu kisah para nabi yang murni asli yang versi Islam di Al-Quran ataupun hadis. Taunya yang versi Israiliyat. Nah ini yang penting kita bahas ya kali ini. Bagaimana hukumnya meriwayatkan Israiliyat? Bagaimana hukumnya menukil cerita Israiliyat? Dan apakah Israiliyat bisa menjadi sumber dalam syariat Islam? Ini pembahasan yang sangat penting dan sangat besar. Ya, kita masuk dulu. Al-Israiliyat itu apa? Sebenarnya sudah kita sampaikan di broadcast pengumuman ya. Israiliyat adalah al-akhbar. Ini saya tuliskan dulu mungkin karena bagi di sini ada yang tidak juga apa istilahnya? Tidak belajar bahasa Arab mungkin ya, tapi ingin ikut hadir, ingin menyimak supaya dapat tambahan ilmu. Israiliyat. Itu bacanya wis, saya tuliskan gitu ya. Israiliyat jamak dari Israiliyah. Menggunakan ya nisbat kepada Israel. Tetapi bukan dinisbatkan ke Israelnya. Karena Israel itu adalah nama nabi. Nah, bagi yang tidak tahu ya, Israel, nama negara sekarang itu diambil dari nama nabi. Karena mereka adalah keturunan Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali ya, di salah satunya di juz 4 bisa dicek. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali yang Israel haramkan atas dirinya. Siapa Israel di situ? Yaitu Nabi Yakub. Jadi Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ayahnya Nabi Yusuf. Ini salah satu nama beliau, Israel. Israiliyat bukan dinisbatkan ke Nabi Yakub, tetapi dinisbatkan kepada mudhaf ilaih, yaitu Bani Israel. Mudhaf ilaihnya. Biasanya penisbatan itu kepada mudhafnya. Di sini dinisbatkan kepada mudhaf ilaih. Dan itu bisa di dalam bahasa Arab. Israiliyat itu apa? Adalah berita yang dinukil, apapun berita itu. Tercatat ya, apapun kabar atau berita yang dinukil dari Bani Israel. Berarti anak-anak Bani Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam, yaitu dari kalangan Yahudi wahwal akthar. Ingat baik-baik, Yahudi itu seperti kita jelaskan sebelumnya, Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu ras.
ajarannya namanya Judaism kalau sekarang ya. Tapi kalau Jews, orang Jews itu atau Yahudi, itu bukan agama, dia ras. Makanya nggak bisa, antum kalau bukan agama, bukan keturunan Yahudi, Yahudi ini maksudnya keturunannya Israel, Nabi Yakub, antum nggak bisa bergabung dengan agama Yahudi. Dia kalau bisa dibilang agama paling rasis, ya karena memang berbasis di atas ras. Ini bagi yang tidak tahu ya. Jadi jangan nyangka, oh bisa masuk Yahudi. Nggak bisa, Pak. Kalau Anda nggak punya darah Yahudi, nggak bisa masuk. Ini persyaratannya harus punya darah Yahudi dan punya jalur nasab sendiri. Caranya mereka pakai hitungan perempuan. Nasab dari perempuan, bukan dari laki. Ya menurut sebagian ya. Kurang tahu saya secara lengkapnya. Tapi itu diantara yang saya ketahui tentang masalah Yahudi. Wahwal aktsar, paling banyak Bani Israel dari kalangan Yahudi. Diingat, Yahudi bukan agama. Yahudi yang dimaksud ras keturunan. Au minan Nasara, atau juga yang dimaksud adalah ya baik Yahudi yang berpegang dengan ajaran Nabi Musa ataupun yang melenceng yang sekarang. Di umum ya. Au minan Nasara, ataupun dari kalangan Nasara, kaum Nasrani, pengikut. Di antara maknanya adalah sebagai penafsiran pengikut Nazaret. Sang Yesus dari Nazaret, maksudnya Isa. Isa kan orang Nazaret. Ini di antara maknanya. Ada yang menafsirkan nahnu ansarullah, yaitu ada beberapa penafsiran. Kita ambil misalnya penafsiran pengikut Isa dari Nazaret, karena beliau dari daerah Nazaret. Intinya adalah Bani Israel mencakup dua. Siapa? Bani Yakub, atau kita sebut tadi Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub itu terbagi jadi dua. Ada yang Yahudi dan ada yang Nasrani. Tadi sudah kita jelaskan masing-masing. Ingat, Yahudi bukan berarti semuanya menyimpang. Enggak, Yahudi ada yang benar. Yang ikut ajaran Nabi Musa dengan benar ada. Tapi yang di zaman sekarang sudah tidak berlaku ajaran Nabi Musa. Nasrani juga ada yang benar ngikutin ajaran Nabi Isa. Tapi yang zaman sekarang ajaran Nabi Isa sudah tidak berlaku, dihapus dengan ajaran Islam. Kenapa? Nanti kita bahas di sini. Yahudi dan Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani adalah satu aslinya, Bani Israel. Makanya kalau antum belajar di ilmu kristenisasi atau apa itu ya, Nasrani itu pasti mengimani ajaran Yahudi. Pasti orang Nasrani beriman dengan ajaran Yahudi, yaitu ajaran Torah. Ajaran Torah pasti beriman, alias sekarang disebut dengan perjanjian lama. Perjanjian lama atau apa? Old Testament. Punya Nasrani perjanjian baru atau disebut dengan gospel. Digabung jadi satu namanya Bible. Perjanjian lama dan baru. Ini ya ikhwan akhwat sekalian perlu dipahami. Panjang sebenarnya saya kalau mau jelaskan satu persatu ya. Tapi intinya adalah secara garis besar Bani Israel mencakup Yahudi dan Nasrani. Kenapa begitu? Karena Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Disebutkan dalam banyak ayat. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Bahkan disebutkan dalam perjanjian baru. Di gospel, di Injil. Disebutkan yang Injil sekarang ya. Bahwasanya Nabi Isa diutus untuk anak-anak dari keturunan Bani Israel. Bukan diutus untuk semua manusia. Nabi Isa bukan. Jadi para nabi terdahulu semua diutus untuk kaumnya masing-masing. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan Rasulullah Muhammad adalah yang diutus kepada seluruh manusia. Khusus Nabi Muhammad yang diutus ke seluruh manusia. Sedangkan para nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Ini kita baru bahas. Oh ya, lupa saya ini belum saya cas ya. Berarti ini sambil saya nggak coret-coret dulu karena pensilnya lupa belum saya cas. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana berita atau kabar-kabar dari Bani Israel ini hukumnya di dalam Islam? Oke, penting ya. Bagaimana hukumnya? Berarti kabar ini apapun ya Pak ya? Kabar ini apapun maksudnya diriwayatkan dari masa lalu. Bukan omongan mereka sekarang, bukan. Riwayat-riwayat masa lalu ini. Maka di dalam sini masuk dalam kategori juga perjanjian lama dan baru yang sekarang kita lihat, termasuk akhbar mangkulah an Bani Israel. Ya, perjanjian lama dan baru
secara definisi masuk dalam kategori ini. Dan riwayat yang tidak ada di Perjanjian Lama dan Baru juga ada, termasuk dari Israiliyat. Oke? Termasuk riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Baik, ada 3 jenis kabar Israiliyat. Dan masing-masing jenis punya hukumnya masing-masing, dan ini bukan ngarang sendiri, tetapi dibangun di atas dalil hadis yang sahih. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap riwayat-riwayat orang Bani Israel. Jelas ya, diingat baik-baik. Bani Israel dari kalangan Yahudi, pengikut Nabi Musa, Nasrani, pengikut Nabi Isa, mereka pernah berpegang dengan ajaran yang benar di masa lalu. Mereka punya kitab-kitab yang benar di masa lalu. Tetapi terjadi distorsi dan perubahan. Ajarannya berubah dari ajaran Nabi Musa terdahulu. Berubah dari ajaran Nabi Isa terdahulu. Tidak lagi ada istilahnya tauhidnya sudah tidak sempurna seperti zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Kita lanjutkan ya. Berarti di sini kita catat ada 3 jenis Israiliyat di dalam pandangan Islam alias menurut sikap Nabi Muhammad menyikapi Israiliyat. Al-awwal, yang pertama, ma aqarrahul Islam wa syahida bisidqihi fahuwa haqqun. Apa-apa yang disetujui oleh Islam. Saya tulis di sini, Islam setuju atas hal tersebut. Wa syahida bisidqihi, dan juga mengakui kebenarannya. Jadi kita sebut ini benar. Maka apapun yang diakui benar dalam Islam, daripada riwayat-riwayat tersebut, misalnya riwayat tersebut berbicara tentang tauhid, maka kita bilang benar. Riwayat tersebut menyebutkan akan datang Nabi bernama Muhammad di akhir zaman, maka kita bilang betul. Wa syahida bisidqi fahuwa haqqun, ini benar. Jelas ya, jenis Israiliyat yang pertama seperti ini. Mithaluhu, contohnya bagaimana? Ini dibangun di atas dalil tersebut. Yang berikut ini kita datangkan. Ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari dan selain Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih di Sahih Bukhari. Qala jaa habrun minal ahbar. Telah datang ketika itu habr. Habr itu julukan untuk ulamanya Yahudi. Kita tulis saja di sini ya, ulama Yahudi atau pendeta berarti ya. Tapi bukan, kurang tepat kalau pendeta, karena dia itu, kalau pendeta itu sibuk dengan ibadah. Kependetaan itu sibuk dengan ibadah, rohbaniyah. Tapi kalau habr ini sibuk dengan keilmuannya. Berarti bisa disebut inteleknya ya. Ya kita sebut ulamanya Yahudi aja. Karena berbeda kalau pendeta, ya ini mungkin bagi yang kurang mengenal ya. Pendeta itu khusus yang sibuk dengan ibadahnya, rohbaniyah. Tapi kalau habr, minal ahbar, ini yang fokus dengan keilmuannya. Datang dia, ulama Yahudi ini, ila Rasulillah SAW, kepada Rasul Muhammad. Karena ketika itu Yahudi tinggal bersama Rasul di Madinah. Mereka orang-orang yang dulunya aslinya maunya percaya pada Rasul Muhammad, tapi nggak percaya gara-gara, oh ini kok Rasul terakhir bukan dari keturunan Israel. Mereka nggak mau percaya. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu, kami dapati di dalam kitab kami atau riwayat kami orang-orang Israel, kami menemukan riwayatnya apa berbunyi? Annallaha yaj'alus samawati ala isbi'. Bahwasanya Allah meletakkan seluruh langit pada 1 jari. Ini bagi yang masih bingung tentang masalah ayat mutasyabihat atau di sini juga riwayat mutasyabihat, sudah kita jelaskan di 2 episode 2 jam ya. Bisa dicek episode muhkam dan mutasyabih dan episode 2 jenis ayat mutasyabihat. 2 jenis ayat-ayat mutasyabih sudah kita jelaskan ya. Dan lafadz isbi' di dalam bahasa Arab bisa 10 jenis. Kita bisa baca dengan semua harokat. Jadi kita bisa baca isbi', bisa baca usbu', bisa baca asbi', bisa baca isba'. Semua harokat praktekkan sampai 10 jenis bisa. Ini semua diriwayatkan dalam riwayat orang Arab. Khusus untuk lafadz
usbu', isbi', isba', asbi', asba', semua bisa. Sampai 10 jenis. Yang berarti jari. Isbi' berarti jari. Ingat, kembali ke kaidah asal bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun makhluknya, enggak sama. Maka kita ketika disebutkan jari, jangan sampai dalam pikiran muncul oh seperti jari makhluk, salah. Atau udah enggak usah dihapus, ini berarti bukan jari, kita takwil dengan yang lain, itu juga salah. Karena berarti menolak riwayat yang datang dari pembenaran Rasul SAW. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah kita bahas di 2 episode tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Bahwasanya apapun yang datang daripada riwayat-riwayat terdahulu yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis, maka dipercayai apa adanya amir ruha kama ja'at. Bila kaifin wala ta'til. Biarkan apa adanya tanpa ditakwil. Percayai seperti makna bahasanya. Adapun hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Maka di sini kata orang Yahudi, wahai Muhammad, kami dapat di riwayat kami berbunyi bahwasanya Allah meletakkan langit-langit pada satu jari. Wal ardina ala isbi'. Dan Allah meletakkan bumi-bumi pada satu jari. Bumi di sini pakai bentuk jamak. Biasanya kita kenal dalam bentuk tunggal ya. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, memang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jumlah bumi itu ada 7. Dan menurut penafsiran yang paling terkenal dan yang paling benar menurut para ulama, karena ini mayoritas 7 lapis yang dimaksud. Bukan 7 planet ya. 7 lapis bumi. Ada 3 penafsiran. Ada yang bilang 7 planet, ada yang bilang 7 lapis, ada yang bilang 7 benua. Tapi yang paling tepat adalah 7 lapis. Karena ini mayoritas dan juga memang paling didukung dengan banyak bukti. Wasyajara ala isbi'. Dan Allah meletakkan pohon pada satu jari. Semua pohon. Dipakai jamak juga. Wal ma'a waththara ala isbi'. Dan Allah meletakkan air dan tanah pada satu jari. Wasairal khalaiqa ala isbi'. Dan Allah meletakkan seluruh makhluknya pada satu jari. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, Anal Malik. Akulah sang raja. Allah mengatakan seperti itu. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sikap Nabi ketika mendengar riwayat orang Yahudi ini. Maka Nabi mengatakan, maka Nabi dhahik. Dhahika itu tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat nawajidhuhu, sampai tampak nawajidh. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ini mungkin penting juga ya. Nawajidh itu kalau diartikan memang, kalau Anda buka di kamus artinya geraham ya. Gigi geraham, betul ya? Tapi ingin saya detailkan, gigi geraham mungkin kurang sempurna maknanya. Karena nawajidh itu gigi yang ujung, Pak. Cuman ada 4. Gigi paling ujung, paling belakang. 1, 2, 3, 4. Ini namanya nawajidh. Di atas 2, di bawah 2. Paling belakang. Jadi Rasul tertawa sampai gigi paling belakang ini kelihatan. Berarti tertawanya terbuka mulutnya ya. Gigi paling belakang. Paling belakang. Bukan hanya gigi geraham, tapi sampai paling belakangnya ini ya. Ada 4. Tasdiqan. Kata Ibnu Mas'ud. Perhatikan baik-baik. Ini riwayatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang kita sebut ahli tafsir. Tasdiqan. Rasul dalam kondisi mempercayai. Rasulullah SAW percaya. Jadi Rasul tertawa mempercayai ucapan dari ulama Yahudi. Alias membenarkan. Bahwasanya Allah meletakkan langit pada satu jari. Bumi pada satu jari. Pohon pada satu jari. Ini kalau dipikir pakai akal, nggak bisa ya Pak. Karena ini perkara gaib. Di dalam Islam yang tidak bisa dipikirkan perkara gaib. Perkara gaib diserahkan hakikatnya kepada Allah. Dimaknai apa adanya yang dipahami secara bahasa. Liqaulil habr. Rasul percaya pada ucapan ulama Yahudi ini. Tsumma qara'a Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian membacakan ayat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang Yahudi tidak memposisikan atau menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan.
Ini di antara maknanya ya. Tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan. Qadara itu menakar aslinya ya. Yang dimaksud menghormati. Wal ardu jami'an, sementara itu. Wawunya di sini kalau di i'rab hal berarti sementara itu bumi seluruhnya. Semua bumi. Seluruh bumi. Qabdatuhu yaumal qiyamah, berada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Lihat Rasul membacakan ayat yang berkaitan dengan riwayatnya Bani Israel. Dalam rangka membenarkan. Jadi seakan-akan, loh, riwayat yang kamu bawakan ini ada di Al-Quran juga. Kenapa kamu nggak mau beriman dengan yang saya bawakan? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya itu berada dalam genggamannya Allah pada hari kiamat. Ini sudah kita jelaskan ya. Genggaman, pahami secara bahasa, hakikat dan bagaimananya dilepaskan kepada Allah. Diimani apa adanya dan itulah orang mukmin. Diimani apa adanya, tidak perlu ditakwil-takwil. Ini adalah jalan para salaf terdahulu. Semua salaf sepakat dalam masalah ini. Semua salaf sepakat dalam masalah ini. Ulama salaf terdahulu, tabi'in, tabi'it tabi'in, semua sepakat mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat, hakikat dan bagaimananya kepada Allah, tetapi maknanya dipahami secara bahasa. Ini sudah kita jelaskan di 2 episode menurut perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Karena gemetar Pak, antum kalau paham dengan ini, bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah. Ada antum bulu kuduk merinding. Berbeda kalau, oh ini maknanya bukan itu, ini nggak ada maknanya ayat ini. Hilang Pak. Rasa gemetar antum terhadap kekuasaan Allah itu hilang. Dan itu hanya bisa dengan mengimani apapun yang sifatnya gaib ini. Pas antum bayangkan, antum nggak ada apa-apanya. Seluruh langit, seluruh bumi, seluruhnya ini diletakkan pada jari dan Allah genggam. Bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tapi di sini antum merinding bulu kuduk. Tidak ada apa-apanya kita. Was-samawatu matwiyatum biyaminih. Dan langit semuanya itu di situ digulung dengan tangan kanan Allah. Nah, ini jangan diartikan kemudian tangan kanan kemudian sama dengan tangan makhluk. Ini sudah kita jelaskan. Kita percayai apa adanya. Tanpa ditakwil. Tanpa dibagaimanakan, oh berarti mirip dengan makhluk. Kita sudah jelaskan kemarin. Tangannya manusia aja sama tangannya hewan itu beda. Tangannya semut sama tangannya gajah beda. Tangannya kera, monyet sama tangannya apalagi kambing misalnya kalau ada tangannya. Beda. Apalagi Allah dengan makhluknya jelas tidak bisa dibandingkan. Jadi menyebut istilah yang sama bukan berarti maknanya sama. Maksudnya hakikatnya sama, tidak. Contoh kita bilang Allah mendengar. Makhluk mendengar. Apa terus kita bilang berarti Allah sama dengan makhluk karena sama-sama mendengar? Ya enggak gitu. Ini ya, coba bisa dipahami ya. Ketika antum percaya, yang dibangun di atas kepercayaan iman, merinding Pak. Enggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Enggak mampu kita apa-apa Pak. Lemah sekali kita jauh. Langit seluruhnya berada dalam genggaman Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka syirikkan, persekutukan. Karena orang-orang Yahudi ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka sudah tahu dengan kebenaran tapi nggak mau ikut. Itulah istilah orang Yahudi itu seperti itu ya. Mereka punya ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ini adalah jenis yang pertama. Rasulullah SAW dalam riwayat ini mempercayai perkataan orang Yahudi. Dan setuju. Kenapa setuju? Karena sesuai dengan yang datang dalam Islam. Maka ketika ada yang datang dalam Islam menyetujui riwayat-riwayat Bani Israel, maka riwayat Bani Israel tadi bisa dipercaya. Jelas ya? Seperti tadi kita bilang. Kalau dalam ayat yang sekarang mereka sebut ayat ya, di perjanjian lama, perjanjian baru, berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Allah itu satu, Allah yang patut disembah. Maka itu kita percayai. Bagaimana Rasul SAW juga mempercayai riwayat Bani Israel, karena itu sesuai dengan yang datang dalam Islam. Jelas di sini insya Allah.
Jelas ya? Kita lanjut jenis yang kedua, ats-tsani. Ini penting, makanya tidak bisa memahami ini setengah-setengah, Pak. Sepenggal-sepenggal, Ibu Bapak sekalian dan ikhwan akhwat ya. Jangan memahami ini sepenggal-sepenggal. Ikuti tuntas, makanya penting kita itu selalu ngajarkan ngaji kitab sampai tuntas, hatam. Kalau belajarnya setengah-setengah, ilmunya setengah-setengah, nanti bicara di depan umum, di publik, pasti setengah-setengah. Nggak dodok ilmunya, nggak habis, nggak selesai. Jadi, tadi orang yang salah memahami ayat-ayat mutasyabihat itu biasanya seperti itu. Nggak selesai, Pak, belajarnya. Baik, yang kedua. Ma'angkarahul Islam wa syahida bikadzibihi fahuwa batil. Jenis yang kedua adalah yang Islam itu tidak setuju, alias ingkar. Dan Islam, ajaran Islam bersaksi bahwa riwayat Bani Israel tadi adalah dusta, bohong, batil. Jenis yang kedua, kita tandai dulu biar nanti tidak salah difahami. Jenis pertama sudah kita bahas, jenis kedua sekarang. Karena nanti kalau yang istilahnya mendengarnya setengah-setengah, loh nanti pahamnya, oh berarti riwayat Bani Israel semuanya harus diingkari. Nah berarti belum selesai ya bahasnya. Riwayat Bani Israel ada yang diingkari kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sesuai dengan ajaran Islam, kita percayai, kita setuju. Tidak sesuai, kita ingkari. Contohnya bagaimana? Rasulullah SAW di sini dalam riwayat Imam Bukhari. Contohnya, ma rawahul Bukhariyu an Jabirin radhiyallahu an. Jabir meriwayatkan qala kanatil yahud, dahulu orang Yahudi, taqulu, mereka mengatakan idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Dahulu orang Yahudi punya mitos, ya. Mereka bilang apabila seseorang laki-laki menggauli istrinya, berjima dari arah belakang. Maksudnya tetap di kemaluan tetapi dari arah belakang, bukan dari dubur. Ja'al waladu ahwal. Apa kata mitos mereka? Maka anaknya nanti ketika lahir matanya juling. Ahwal itu mata juling. Matanya itu menghadap ke arah yang berlawanan atau berbeda arah dalam satu waktu yang sama. Itu maksud dari ahwal. Paham di sini ya? Mereka punya mitos ini. Maka Islam mengingkari mitos orang Yahudi ini. Riwayat atau Israiliyatnya orang Yahudi ini diingkari oleh Al-Quran. Fanazalat nisa'ukum, turunlah ayat Al-Quran. Ini menjadi sababun nuzul namanya ya. Ini sudah kita jelaskan di satu episode khusus atau 2 episode tentang sababun nuzul lengkap. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian, maksudnya istri-istri kalian, harthun lakum adalah dipermisalkan dengan ladang atau sawah. Ini di ilmu balaghah nanti ada pembahasannya, tapi nggak bisa saya bahas di sini. Ini namanya tasbih perumpamaan. Istri-istri kalian adalah ladang atau sawah bagi kalian. Fa'tu harthakum, maka datangi ladang itu, anna syi'tum, terserah kalian. Anna kaifama. Bagaimanapun kamu mau, silakan bebas. Seperti orang nyangkul di ladang. Terserah kamu mau diapakan ladangnya. Begitu juga seorang suami kepada istri. Lihat bahasa Al-Quran yang lembut. Tidak vulgar. Karena ini tahu ini perkara yang vulgar. Perkara yang istilahnya kalau diungkap di masyarakat itu hal yang tabu. Nggak boleh dibahas ya. Zaman sekarang nggak, Pak. Di TikTok, Instagram, yang dibahas adalah hal-hal yang seharusnya nggak boleh dibahas. Dibahas. Bangga dengan maksiatnya. Ini seharusnya tidak. Bahasa Al-Quran dengan baik memberi contoh. Ini sudah sama-sama halal nih. Suami dan istri sama-sama halal. Bahasa yang dipakai, istri-istri kalian bagaikan ladang kalian. Terserah mau kalian datangi dari manapun, bebas terserah kalian. Seperti orang nyangkul. Mau nyangkul dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, terserah dia. Lihat bahasanya sangat lembut. Islam mengingkari mitos riwayat Israiliyat orang Yahudi. Jelas ya? Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah
ma lam yuqirruhul Islam wa lam yunkirhu. Ma lam yuqirrahu ya. Maaf tadi salah baca. Ma lam yuqirrahu. Kalau fi'il mudha'af bagi yang sudah belajar bahasa Arab, fi'il mudha'af ketika jazm maka fathah akhirannya. Ma lam yuqirrahul Islamu wa lam yunkirhu. Fayajibut tawaqqufu fihi. Baik, kita stabilo dulu, tandain. Yang ketiga adalah apapun yang tidak dibenarkan oleh Islam tapi tidak diingkari. Berarti kita tulis di sini Islam tidak setuju tapi tidak ingkar. Kalau yang sudah paham pola tabelnya ya, yang pertama jenisnya Islam setuju, maka kita setujui. Yang kedua, Islam ingkar, maka kita ingkari. Riwayat Israel ini. Riwayat dari Bani Israel ini kita perlakukan seperti itu. Riwayat yang datang dari Yahudi dan Nasrani kita perlakukan seperti itu. Islam setuju, kita setuju. Islam ingkar, kita ingkar. Yang ketiga, Islam tidak menjelaskan. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan apakah setuju atau tidak setuju. Tidak ada keterangannya. Maka apa yang kita lakukan? Fayajibut tawaqquf. Tawaqquf artinya diam, menunggu. Diam tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Itu yang dimaksud dengan diam. Ya. Jadi kita nggak bilang, oh ini bohong. Oh ini benar. Nggak, diam. Itulah jenis yang ketiga. Nanti lebih rinci lagi, bukan hanya diam, tapi boleh diriwayatkan. Boleh disampaikan. Baik. Apa dalilnya? Lima rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Jadi semua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dibangun di atas dalil yang jelas, Pak. Nggak ngarang sendiri beliau. Jadi semua yang kita belajar dari kemarin-kemarin ini semuanya ya, selalu ada. Beliau sebutkan apa, dalilnya apa. Beliau sebutkan apa, dalilnya apa. Karena manusia nih Pak, lebih percaya kepada ucapan Rasulullah dan ucapan Allah daripada ucapan kita, manusia. Maka langsung beliau datangkan hadis biar orang langsung percaya. Qala kana ahlul kitab. Dahulu ahli kitab termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani, yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah. Mereka membaca Taurat. Kalau orang sekarang mereka bilang Torah. Kalau orang Inggris bilangnya Old Testament, Perjanjian Lama. Ya, ada di dalam Bible Perjanjian Lama. Mereka membaca Torah ini bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Kalau orang Inggris bilang Hebrew. Ya, makanya kalau salam mereka bilang apa? Shalom. Shalom alaihim. Sama, assalamualaikum artinya. Jadi secara bahasa pun mirip dengan kita. Mereka juga punya lafaz-lafaz tauhid. Mereka juga mengucapkan salam alaihim, yakni assalamualaikum, sama. Wa yufassirunaha bil arabiyyah. Kemudian para ahli kitab ini menafsirkan Torah atau Taurat tadi dengan bahasa Arab, li ahli Islam kepada orang Islam. Jadi ada kejadian para sahabat Nabi dulu diajari. Jadi ketemu bukan berarti belajar ya, bukan, jangan dipahami oh orang Islam belajar ke orang Yahudi, bukan. Orang-orang Yahudi mengajarkan kepada orang-orang Islam Taurat dan ditafsirkan dengan bahasa Arab. Dibaca dengan bahasa Hebrew, diartikan dengan bahasa Arab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan percaya, tetapi jangan dustakan. Jangan percayai dan jangan dustakan mereka. Maunya gimana terus? Diam. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan di hadis yang lain. Karena hadis Rasul dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Nanti ada hadis lagi menjelaskan kenapa Rasul memerintahkan jangan dipercayai dan jangan didustakan. Nah, kita lanjutkan. Maka Rasul kemudian mengatakan, Wa qulu, tetapi katakanlah kepada orang-orang ahli kitab,
amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Ayat ini yang disuruh Rasul ucapkan kepada mereka. Katakan kepada mereka, kami beriman dengan Allah dan apapun yang turun kepada kami yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hadis secara makna riwayat atau istilahnya adalah penjelas untuk Al-Qur'an atau penafsiran untuk Al-Qur'an, wa ma unzila ilaikum, dan apapun yang diturunkan kepada kalian yaitu Taurat dan Injil. Dan apapun yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ini adalah perintah yang dilakukan oleh Rasul SAW kepada kita ketika menghadapi jenis riwayat Israiliyat yang ketiga. Ingat ada 3 jenis ya, agar tidak setengah-setengah kita memahami. Walakinna at-tahaddutsa bihadzal naw'i jaiz. Akan tetapi mengabarkan jenis yang ketiga atau meriwayatkan, menyampaikan jenis yang ketiga, yaitu yang tidak dijelaskan dalam syariat Islam ini benar atau salah riwayat Israiliyat ini, maka hukumnya adalah jaiz, boleh. Berarti meriwayatkan Israiliyat hukumnya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Idza lam yukhsha mahdzurun. Jika tidak dikhawatirkan sesuatu yang dilarang. Istilahnya berarti di sini syarat tidak membawa mafsadat. Kalau membawa mafsadat tidak boleh. Jadi seorang muslim itu harus melihat akibat perkaranya apa. Sebelum melakukan sesuatu, oh, kalau saya melakukan ini nanti akibatnya apa? Dia lihat. Kalau saya meriwayatkan Israiliyat, nanti akibatnya adalah mafsadat, jangan dilakukan. Tetapi hukum asalnya boleh. Kok bisa? Ada dalilnya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ya, perintah beliau, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Kemudian beliau lanjutkan, "Wahadithu an bani Israel wala haraj." Beliau bilang, sampaikan dari Bani Israel. Riwayat-riwayat Bani Israel boleh disampaikan. Wala haraj, tidak ada larangan. Tidak ada hal yang memberatkan di situ. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasul. Makanya nggak boleh menyampaikan hadis palsu, hadis yang sangat lemah, nggak boleh. Hadis yang lemah itu pun nggak boleh dinisbatkan kepada Rasul, tapi bilang ini hadis lemah. Jangan bilang Rasul SAW bersabda. Karena ancaman ini tadi. Berarti yang paling penting adalah pembahasannya yang ini. Saya garisi dengan warna merah. Nah yang ini ya. Sampaikan dari Bani Israel dan tidak mengapa. Nggak ada larangan. Boleh. Tapi ingat, boleh menyampaikan bukan berarti mempercayai. Tapi kita tadi jelaskan, jangan dipercayai dan jangan didustakan. Lihat, Islam itu runtut Pak ya. Runtut, rapi. Jadi tadi kita bilang, menyampaikan bukan berarti mempercayai. Kita sampaikan, tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Ingat, ini jenis yang ketiga. Lagi-lagi seperti saya bilang, jangan difahami setengah-setengah, harus lengkap. Kita lanjut. Wa ghalibu ma yurwa anhum. Nah, tetapi beliau Syekh Ibnu Utsaimin memberi catatan penting. Maka di sini, di bawah ini semuanya adalah catatan penting. Untuk apa? Untuk semua hukum yang berlaku di atas. Jenis tadi. Wa ghalibu ma yurwa anhum. Kebanyakan, mayoritas, rata-rata yang diriwayatkan dari mereka min dzalika dari riwayat-riwayat Israiliyat laisa bidzi faidah, gak ada faedahnya. Kebanyakan rata-rata Israiliyat gak ada faedahnya fiddin dalam perkara-perkara agama, perkara hukum gak ada. Gak ada penjelasan hukum syariat kita butuh pada Israiliyat, gak pernah.
Ada nggak kita sholat terus kita butuh, ada nggak riwayat Israiliyat untuk bahas tentang hukum sholat? Nggak ada. Nggak ada faedahnya. Bahkan nggak ada faedahnya bukan hanya secara hukum syariat, tapi secara keilmuan pun kurang. Contohnya apa? Di riwayat Israiliyat ada yang ta'yin launikal bi ashabil kahf wa nahwihi. Ada di dalam riwayat Israel itu riwayat warna anjing ashabul kahfi. Lihat ya, kalau kita tahu warnanya biru atau putih atau hitam, ada manfaatnya enggak buat kita? Gak ada. Mau warnanya apa, belang-belang, totol-totol, sama aja. Tidak ada faedahnya buat kita. Sibuk dengan apa warnanya? Anjing ashabul kahfi ya. Sama kemarin sudah kita bahas ya, sibuk memikirkan berapa jumlah ashabul kahfi ini. Jumlah orangnya. Apa 7, apa 8, apa 10, apa berapa. Anggaplah 10, terus apa dampaknya buat kita? Nggak ada toh. Jadi ini adalah perkara yang tidak ada faedahnya. Makanya banyak dalam Al-Quran tidak ditentukan namanya. Karena yang ingin diambil adalah faedah pelajarannya. Nggak usah sibuk mikirkan namanya siapa. Kecuali ketika dibutuhkan di situ berkaitan dengan keimanan, maka disebutkan nama Musa. Agar mereka yang ikut ajaran Nabi Musa, ikut juga Nabi Muhammad karena juga membenarkan Musa. Isa, ketika butuh nama tersebut, maka dipakai. Tapi yang diperselisihkan, dibahasakan dengan bahasa-bahasa gelar. Fir'aun, gelar, bukan nama. Dzulqarnain, gelar, bukan nama. Kita lanjut ya. Wa amma su'alu ahlil kitab. Poin pertama tadi, banyak riwayat Israiliyat tidak ada faedahnya. Kalau nggak percaya, tapi jangan dipraktekkan ya. Di perjanjian lama, kalau buka perjanjian lama, itu isinya nasab. Siapa namanya misalnya Fulan, dari Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Nasab semuanya panjang ya Pak. Mungkin bisa hampir 1 halaman isinya nasab semua. Nasab-nasab itu pun nama-namanya udah nggak dipakai zaman sekarang. Nggak ada orang pakai nama-nama itu. Terus apa faedahnya buat kita? Belum lagi nasab yang satu dengan yang lain di dalam kitab yang sama bertentangan. Nasab Fulan dan nasab Fulan padahal dia sama orangnya, tapi nasabnya beda karena beda riwayat. Terjadi ini di dalam perjanjian lama. Dan dikritisi itu banyak yang membahas tentang itu ya. Di antaranya yang paling banyak membahas ini Dr. Zakir Naik tentunya. Mengkritisi nasab-nasab yang dinukil yang terlihat kontradiktif di dalam perjanjian lama. Wa amma su'alu ahlil kitab. Nah, sekarang poin berikutnya. Kalau menanyai ahli kitab tentang suatu perkara agama, fa innahu haram, maka diharamkan. Ya, catat di sini, tanya. Perkara agama kepada ahli kitab hukumnya adalah haram. Bedakan dengan menyampaikan berita kabar Bani Israel yang terdahulu. Bedakan dengan menanyakan agama pada mereka. Itu tidak boleh. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tas'alu ahlal kitabi an syai'in. Rasul melarang dengan tegas, jangan kalian tanya orang-orang ahli kitab tentang sesuatu apapun. Fa innahum la yahdukum wa qad dhallu. Mereka tidak akan memberi kalian hidayah, enggak akan memberi petunjuk apa-apa. Sementara mereka itu sudah tersesat. Ya masa orang tersesat bisa ngasih petunjuk? Orang nyasar, Pak. Mau ke Jakarta, nyasarnya ke Surabaya. Apa terus kita ngikutin petunjuknya dia padahal dia nyasar? Tersesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bihaqqin. Karena kalau kalian melakukan itu, maka kalian akan mempercayai yang salah atau mendustakan yang benar. Berarti Rasul bilang, di dalam riwayat ahli kitab itu juga ada yang batil, tapi juga ada yang benar. Karena di situ ada pesan-pesan Rasul terdahulu. Nyampur, Pak. Yang benar sama yang batil nyampur. Karena kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil menurut riwayat tersebut. Adapun menurut syariat Islam sudah jelas. Ketahuan. Menurut riwayat tersebut kita nggak bisa membedakan. Makanya nggak boleh mendustakan, nggak boleh percaya. Udah diam. Ini yang menjelaskan hadis yang tadi.
Kita disuruh diam. Alias tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tapi boleh meriwayatkan. Lihat itu ada berapa poin ya. Wa innahu law kana Musa hayyan. Perhatikan lafaz terakhirnya. Baina adhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani. Ini dalil tegas, jelas, seperti siang dan malam bedanya. Nggak perlu orang pusing mikirkan apa maksudnya. Kata Rasul SAW, seandainya Nabi Musa hidup, saya tulis biar jelas ya, seandainya Nabi Musa hidup, di antara tengah-tengah kalian, tidak halal bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Kalau Nabi Musa hidup, harus ikut Nabi Muhammad alias harus jadi Muslim. Udah nggak kepake ajaran Nabi Musa, dihapus. Kalau Nabi Musa hidup di masaku sekarang, harus ikut aku, Nabi Muhammad. Berarti ajaran terdahulu semuanya harus dihapus, tidak bisa lagi dipakai. Adapun riwayat-riwayatnya tadi dibenarkan kalau benar sesuai Islam, kalau tidak benar tidak dibenarkan, kalau tidak dijelaskan dalam Islam, tidak dipercayai dan tidak dibenarkan. Ada 3 jenis tadi ya. Adapun menyampaikannya, meriwayatkannya boleh, adapun menanyakannya tidak boleh. Menanyakan agama kepada mereka nggak boleh. Warawal Bukhari an Abdullah bin Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dan beliau adalah sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini, beliau terkenal banyak meriwayatkan Israiliyat menurut ulama ahli hadis. Nah, di sini kita lihat bagaimana sikap Ibnu Abbas terhadap Israiliyat. Ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in? Bagaimana kalian menanyakan kepada penduduk ahli kitab tentang sesuatu? Wa kitabukumul ladzi anzalallahu ala nabiyyikum ahdathul akhbari billahi mahdan lam yushab. Sementara itu kitab kalian yang diturunkan kepada nabi kalian ini masih baru. Masih murni. Belum tercampur dengan sesuatu yang rusak. Kok bisa kalian malah sibuk nanyakan ahli kitab? Al-Qur'annya ini masih murni, masih baru datang. Paling terakhir datang. Ya nanti ya Mas Bagus yang nanya tentang buku Kisah Para Nabi nanti kita bahas. Kisah Para Nabi kan banyak Israiliyatnya. Nah, Ibnu Abbas mengingkari orang-orang yang di masanya ketika itu sibuk nanya ahli kitab. Awalnya ya pasti husnudzon, saya pengen biar semakin percaya dengan Al-Quran. Nanya ke ahli kitab, dicek, ada nggak di ahli kitab ini tentang Nabi Muhammad? Malah nanya. Padahal di tengah-tengah kalian ada kitab yang murni, yang bersih, tidak ada kesalahan. Kok kalian nanya kepada yang udah tercampur? Waqad haddatsakum, dan Allah telah menyampaikan kepada kalian, kata Ibnu Abbas, anna ahlal kitab qad baddalu. Geser bentar. Mereka telah mengganti, distorsi, ganti isi kitab mereka. Injil sudah nggak murni Injil, Taurat sudah nggak murni Taurat. Wa ghayyaru, dan mereka ubah. Wa katabu, dan ini yang menyatakan ini terbukti dari ucapan-ucapan mereka sendiri. Ahli-ahli Bible di dunia, mereka sendiri yang menyatakan bahwa Bible bukan murni firman Tuhan. Mereka yang mencatat. Dan selalu ada perbaikan. Bahkan versi Bible satu dengan yang lain ada banyak versinya. Kita mau pakai versi yang mana? Berbeda dengan Islam, semua Al-Quran sama, nggak ada bedanya. Tapi Bible beda-beda. Beda bahasa lagi, beda lagi versi penerjemahannya. Itulah kalau pakai banyak bahasa yang beda-beda. Al-Quran pakai bahasa Arab udah satu. Tidak ada perubahan. Wa katabu bi aidihim, dan mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Wa qalu huwa min indillah, mereka bilang ini dari Allah. Padahal ngarang sendiri. Bilang Yesus anak Tuhan. Padahal ngarang sendiri bukan dari Allah, karena Allah tidak mengajarkan itu menurut Islam. Liyashtaru bidzalika thamanan qalila. Tujuannya apa? Untuk membeli dengan itu harga yang kecil.
Harga kecil, Pak. Dibahasakan dengan beli loh dalam bahasa Al-Qur'an. Beli itu tukar-menukar. Ada uang, ada barang. Mereka bilang, atau Allah di sini maaf, Allah di sini bilang mereka itu menukarkan ayat-ayat Allah dengan duit yang kecil. Awala yanhakum ma ja'akum minal ilm. Apakah tidak datang, kata Ibnu Abbas, apakah tidak Allah itu melarang dari kalian itu ma ja'akum minal ilmi, yaitu apa-apa yang datang berupa ilmu itu tidakkah melarang kalian dari menanyai orang-orang ahli kitab, yaitu hadis Rasul tadi jelas, jangan tanya kepada ahli kitab tentang perkara agama. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Kata Ibnu Abbas sebagai penutup perkataan, maka demi Allah, saya tidak pernah melihat salah satu seorang dari ahli kitab menanyai kepada kalian tentang Al-Qur'an. Berarti bahasa sederhananya Ibnu Abbas gini ya. Loh, saya nggak pernah lihat orang Nasrani atau Yahudi nanya ke kamu tentang Al-Qur'an. Kok kamu nanya mereka tentang Injil dan Taurat? Ngapain? Al-Qur'an ini masih murni, yang itu udah kecampur. Kok kamu lebih milih yang kecampur daripada yang murni? Istilah kalau zaman sekarang, kok pengen beli yang KW loh, yang original udah kamu miliki. Kamu udah punya yang original, kok mau beli yang KW? Kan gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini yang pertanyaan-pertanyaan kita bahas ntar lagi ya. Tinggal dikit nih, selesai ntar lagi dah. Yang mau bertanya Mas Muhajir juga dituliskan di kolom chat dulu ya, takut nanti waktunya nggak cukup. Nah, sekarang tadi selesai ya tentang masalah ini, jenis-jenis Israiliyat apa, dua catatan penting, apa hukumnya meriwayatkan, apa hukumnya menanyakan. Udah kita bahas juga. Maka sekarang bagi yang mungkin tertinggal, saat saya tertinggal, nggak apa-apa nanti cek rekamannya. Ini ilmu penting loh ya. Ini ilmu penting sekali. Bahkan kalau yang ikut jurusan tafsir, mau S1, S2, S3 ini materinya. Saya bilang dari sekarang ya. Yang ikut jurusan tafsir, mau S1, S2, S3 ini materinya. Nggak mungkin lepas dari ini. Kita lanjut. Mauqiful ulama'i minal Israiliyat. Jadi yang enggak, Ustaz saya bukan jurusan tafsir, alhamdulillah dapat materi S1, S2, S3 ya di sini. Mauqiful ulama' minal Israiliyat. Sikap. Mauqif itu kalau secara bahasa posisi. Makanya bahasa Arabnya parkir, tempat parkir itu mauqif ya Pak ya. Bagi yang belum tahu, tempat parkir itu bahasanya mauqif. Mauqiful ulama berarti posisi. Parkirnya ulama gitu ya, tapi bukan parkir diartikannya. Sikap. Sikapnya ulama terhadap Israiliyat. Sekarang kita bahas nih, kalau sikap ini beda ya. Ada keyakinan, ada sikap. Ikhtalafat mawaqiful ulama wala siyyamal mufassirun min hadhil Israiliyat ala thalathati anha. Ada 3 penjuru. 3 sikap. Kok salah ya di situ? Di sini nanti disebut 4. Maaf, ini berarti mungkin salah ya. Salah cetak. Karena beliau nyebut salasah, tetapi nanti di sini disebut 4. Berarti kita bilang 4 ya. 4 sikap. Ada 4 sikap ulama dalam menyikapi Israiliyat. Dalam apa maksudnya? Ini sebenarnya ada kurang ya. Yaitu lebih dalam masalah penafsiran, tafsir. Makanya di situ beliau menyebut walasiyamal mufassirun, terutama para ahli tafsir. Adapun sikapnya semua sudah jelas dengan yang pembagian yang tadi. Maka yang dimaksud sini lebih khusus kepada penafsiran. Nah, di situ walasiyamul mufassirun. Berarti kita bilang ulama ahli tafsir. Karena di sini nanti contoh-contohnya dari ulama ahli tafsir semua. Kebetulan materi kita kaidah penafsiran Al-Qur'an. Israiliyat dalam penafsiran Al-Qur'an boleh atau enggak? Saya ulangi lagi. Pembahasan yang ini pendek ini ya, sebentar aja ini cuman. Dan ini materi kita yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu apa hukumnya menggunakan Israiliyat, riwayat Bani Israel dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jelas? Baik, kita bahas nih. Ini karena banyak yang bingung kayak, Ustaz kok itu saya nonton Zakir Naik, Dr. Zakir Naik dan yang syekh-syekh lain yang dari barat banyak menukil ayat-ayat Bible, apa hukumnya? Ini nanti kita bahas di sini ya. Tapi juga
Karena masuk di dalam kategori Israiliyat ya. Ayat-ayat Bible dan ayat-ayat apa namanya? Torah Perjanjian Lama sebagaimana tadi disinggung oleh Ibnu Abbas. Disinggung juga yang lain-lain tadi. Masuk dalam definisi yang kita sebutkan karena mereka termasuk akhbar Bani Israel. Sikap yang pertama. Faminhum man aktsara minha maqrunatan bi asanidiha. Wa ra'a annahu bi dzikri asanidiha kharaja min uhdatiha. Mithlu Ibnu Jarir At-Tabari. Di antara ulama ada yang banyak menukil. Kita tulis di sini banyak meriwayatkan Israiliyat makrunatan dengan disebut sanatnya. Bagi yang belum tahu sanat itu rantai pembawa berita. Misal, oh kamu dengar berita ini dari mana? Dari fulan. Nanti fulan cerita dari fulan. Nah itu, ini rantai beritanya. Mereka menyebutkan rantai berita atau sanad. Jenis yang pertama ini, kenapa kok boleh meriwayatkan banyak? Mereka bilang bahwasanya dengan menyebutkan sanad, kharaja min uhdatiha, lepas tanggung jawab. Karena saya sudah nyebutkan sanad, tanggung jawabnya kepada yang menukil sanad, bukan saya. Gitu ya. Jadi perkara beritanya benar atau enggak sudah dilepas. Karena sudah membawakan sanad, udah biar orang nanti neliti ini benar atau enggak menurut sanad itu tadi. Menurut jalur periwayatnya ada yang pendusta atau tidak. Ini siapa yang melakukan ini? Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Imamnya para ahli tafsir semuanya merujuk At-Tabari, siapapun beliau. At-Tabari hidup sekitar tahun 200-an Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari ini imamnya para ahli tafsir. Semua tafsir yang sekarang kita buka, apapun nama kitab tafsirnya, ujungnya ngerujuk ke Ibnu Jarir At-Tabari secara langsung atau tidak langsung. Induknya ilmu tafsir. Kalau ada terjemahnya, nggak mungkin ada. Kalau ada paling tebalnya 100 jilid. Karena buku tafsir At-Tabari ini sangat tebal versi Arabnya ya. Itu pun sudah beliau ringkas 1/10 dari aslinya atau sekitar segitu. Aslinya lebih tebal lagi. Karena murid-muridnya nggak kuat, minta diringkas jadi yang sekarang. Namanya tafsir Jami'ul Bayan, tapi biasa dikenal dengan tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Hidup tahun 200-an Hijriah ya. 270-an atau berapa gitu ya meninggalnya. Ibnu Jarir At-Tabari seperti saya bilang, kitabnya Jami'ul Bayan, imamnya para ahli tafsir. Anda buka tafsir, saya biasa buka tafsir Ibnu Katsir, ngambilnya dari At-Tabari. Saya bisa buka tafsir Jalalain, ngambilnya dari At-Tabari, belajarnya juga dari situ. Saya biasa buka tafsir, apapun tafsir yang Anda baca, tafsir As-Sa'di, tafsir Abu Bakar Al-Jazairi, semuanya itu merujuk ke At-Tabari semua, nggak bisa lepas. Ibarat seperti Sahih Bukhari-nya, tapi ilmu tafsir. Tapi nggak sahih ya, karena di dalamnya juga ada yang tidak sahih. Karena beliau punya keyakinan kalau disebut sanadnya udah lepas dari tanggung jawab. Jadi beliau masukkan di situ apapun, walaupun sahih, dhaif, palsu, dimasukkan. Yang penting sudah disebut sanad. Jenis yang kedua, wa minhum man aktsara minha wa jarradaha minal asanidi ghaliban. Jenis yang kedua, banyak meriwayatkan tapi nggak sebut sanad. Jadi langsung bilang misalnya Nabi Daniel berkata atau cerita tentang Nabi Daniel kalau di bahasa sekarang ya. Nabi Samuel. Nah, ini kan orang-orang nabi-nabinya Bani Israel. Itu biasanya riwayat-riwayat Israiliyat. Nabi Sam'un. Atau apa mereka sebut Samson misalnya juga ya ada. Dan banyak riwayat-riwayat Bani Israel. Tidak disebut sanad jenis yang kedua ini. Fakana hatib lail. Hatib lail itu istilah di orang Arab ya. Hatib itu pemungut kayu bakar. Pemungut kayu bakar. Tapi nggak hanya kayu bakar, pokoknya apapun yang bisa dibakar jadi bahan bakar masak. Orang yang memungut kayu bakar di malam hari pasti salah. Jadi orang yang riwayatkan tapi nggak nyebut sanad itu seperti pemungut kayu bakar di malam hari. Mungut di malam hari,
Nggak tahu yang diambil bisa jadi ular. Bukan kayu, kan malam ya, nggak kelihatan. Bisa jadi bawa kayu, bisa jadi bawa ular, bisa jadi maaf mungkin kotoran hewan yang sudah kering dibawa sama dia. Apa aja diambil. Yang bagus diambil, yang jelek juga diambil. Inilah permisalan mereka yang membawakan riwayat tanpa sanad. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena banyak mereka membawakan riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat yang batil, bahkan ada celaan kepada para nabi-nabi Allah. Ada yang menyinggung mencela Nabi Sulaiman. Ada yang menyinggung mencela Nabi Daud. Dibahasakan, kok kayak gini Nabi Daud jadinya ceritanya. Dalam Israiliyat. Alladzi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirih. Contohnya adalah Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi, imam yang hidup pada sekitar meninggalnya tahun 500-an, hidup tahun 400-an ya. Setelah At-Tabari. At-Tabari 200-an, hampir 300. Al-Baghawi hidup 500-an atau 400-an tadi, meninggalnya 500-an. Beliau punya kitab tafsir terkenal namanya Tafsir Al-Baghawi, tapi nama aslinya Ma'alimut Tanzil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup tahun 700-an, 2 abad setelah beliau, mengkritisi tafsir Al-Baghawi. Beliau bilang, "Innahu mukhtasarun min Ats-Tsa'labi." Ini kitabnya tafsir Al-Baghawi hanya ringkasan dari tafsir Tsa'labi. Tafsir Tsa'labi namanya Al-Kashfu wal Bayan. Ats-Tsa'labi hidup tahun sebelumnya 400-an. Jadi jarak At-Tabari ke Ats-Tsa'labi beda 1 abad, Ats-Tsa'labi ke Al-Baghawi beda 1 abad. Al-Baghawi ke Ibnu Taimiyah beda 2 abad. Jadi Ats-Tsa'labi banyak menukil. Kitab tafsirnya tebel, Ats-Tsa'labi. Tapi nukilnya itu nggak pakai sanad. Makanya di dalamnya banyak riwayat-riwayat batil. Katanya Ibnu Taimiyah berarti seperti Hatib Lail. Mungut kayu bakar di malam hari. Bawa yang bagus sama yang nggak bagus dibawa semua. Pokoknya wis kumpulkan semua malam-malam itu. Besok baru dilihat yang mana yang nggak bisa dibakar, yang mana bisa dibakar. Lakinnahu tetapi Al-Baghawi sanahu anil ahaditsil mawdu'ah wal ara'il mubtadi'ah. Tetapi Al-Baghawi ini khusus beliau menjaga hadis-hadis yang di dalam tafsirnya itu. Jadi beliau meringkas dari Tsa'labi, tapi yang riwayat Tsa'labi tadi dibuang, hadis-hadis palsunya dibuang, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dibuang. Kalau ada pemikiran menyimpang dibuang, hadis-hadis palsu dibuang oleh Al-Baghawi. Jadi Al-Baghawi meringkas dan membersihkan tafsir Ats-Tsa'labi. Wa qala 'ani Ats-Tsa'labi, adapun Ibnu Taimiyah menyatakan tentang tafsir Tsa'labi, innahu hatibul lail. Ats-Tsa'labi ini pemungut kayu bakar di malam hari. Yang qulu ma wajada fi kutubit tafsir min sahihin wa dha'if wa mawdu'. Beliau pindahkan apapun diambil. Dari kitab-kitab tafsir apapun. Yang sahih diambil, yang lemah diambil, yang palsu diambil, semuanya dikumpulin. Yang penting jadi banyak. Ini bukan merendahkan ulama, sama sekali bukan. Ini adalah kritis. Karena ini berkaitan dengan kalam Allah, firman Allah. Maka di sini makomnya ya, tetap Ibnu Taimiyah mengagungkan Tsa'labi, tetap mendoakan rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmati Tsa'labi, semoga Allah merahmati Al-Baghawi. Tapi tetap adil, tetap bijak. Ini kalam Allah ditafsirkan dengan hal-hal yang palsu dan lemah, tidak boleh. Maka dengan tegas beliau bilang, di dalamnya ada yang palsu, ada yang lemah riwayatnya. Ini penting ya ikhwan sekalian, jangan sampai orang sekarang kecampur-campur. Orang mengkritisi seseorang lain terus dibilang, oh kamu berarti menghina orang tadi. Bukan. Justru sayang dengan orang tadi. Agar tidak orang kemudian mengikuti yang salah-salah itu. Kita sampaikan, ini tidak benar. Yang ketiga. Kita baru 2 ya, tinggal terakhir ini. Tinggal 2 baris. Wa minhum man dzakara katsiran minha. Ada juga ulama yang banyak menukil Israiliyat. Tetapi wa ta'aqqabal ba'dha mimma dzakarahu bit-tad'ifi awil inkar. Apa maksudnya itu? Menukil banyak tetapi mengomentari. Sebagiannya dengan ini lemah atau ini salah. Ini riwayat lemah atau ini riwayat yang salah. Siapa yang banyak melakukan ini? Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah. Bagi yang tidak tahu ya, Ibnu Katsir adalah murid setianya Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Taimiyah disiksa, beliau ikut disiksa bersama Ibnu Taimiyah, gurunya. Dibawa keliling, dipecut. Ikut.
dengan gurunya. Saking setianya beliau dengan gurunya. Makanya orang yang misalnya sana zaman sekarang ada yang sangat benci dengan Ibnu Taimiyah ya. Sangat benci karena pemikiran yang dibawa dibantah oleh Ibnu Taimiyah 700-an tahun yang lalu. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah 700-an tahun yang lalu sudah bantah pemikiran yang dia bawa sekarang. Gak suka dengan Ibnu Taimiyah. Ingat, ketika Anda gak suka Ibnu Taimiyah, ingat muridnya salah satunya siapa? Ibnu Katsir. Tafsirnya di mana-mana. Di masjid-masjid biasanya ada tafsir Ibnu Katsir pasti. Ibnu Katsir adalah contoh seorang ahli tafsir yang hidup tahun 700-an, yang mana beliau itu mengomentari. Ini riwayat Israiliyat lemah. Ini riwayat Israiliyat gak benar ini, karena menghina Nabi. Gak mungkin di sini Nabi itu tercela. Kalau ada yang menghina Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi Bani Israel, beliau ingkari. Ini Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir banyak menukil dari At-Tabari juga. Jenis yang keempat. Wa minhum man balagha fi raddiha. Ada yang berlebihan dalam menolak Israiliyat dan tidak mau menggunakan Israiliyat. Yang ini yang terakhir, tidak mau. Atau menolak semua Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Ingat, dalam penafsiran Al-Quran. Siapa ini contohnya? Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Kalau ini beliau hidup tahun 1400-an ya, atau bisa kita bilang 1300-an. 1300-an Hijriah. Sayyid Muhammad Rashid Ridha dengan tafsir yang dikenal dengan nama Al-Manar, tafsir Al-Manar. Beliau adalah orang yang menolak sama sekali. Beliau dari Mesir ya, Al-Azhar. Kalau nggak salah Al-Azhar atau pokoknya di Al-Azhar atau Mesir. Kalau nggak salah Al-Azhar juga ya, saya lupa. Ya ini adalah 4 sikap ulama ahli tafsir dalam menggunakan Israiliyat. Kita rangkumkan sebelum kita tutup. Yang pertama, ada yang banyak meriwayatkannya dan menyebut sanadnya, seperti At-Tabari. Ada yang banyak meriwayatkan tapi nggak mau nyebut sanadnya, maka di situ banyak menukil hal-hal yang palsu, seperti Ats-Tsa'labi dan Al-Baghawi. Kemudian yang ketiga, mengomentari, ini lemah, ini salah, ini Ibnu Katsir, menukil banyak tapi mengomentari, ini Ibnu Katsir. Dan yang terakhir, menolak mentah-mentah tidak mau sama sekali, yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Ini adalah sikap para ulama dalam menyikapi. Adapun dalam penafsiran ya, maka cukup kita mengikuti apa yang insya Allah mendekati kepada kebenaran. Yang penting sudah jelas tadi, simpel, mudah, gampang oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Israiliyat ini sesuai dengan ajaran Islam, kita setujui. Diakui oleh Islam, maka kita nyatakan itu benar. Diingkari oleh Islam, maka kita nyatakan itu salah. Kalau tidak disetujui dan tidak diingkari, kita diam. Misal ada misalnya, contoh gini. Katanya ada nabi dari Bani Israel namanya Ezra atau Uzair. Oke. Di Islam ada nggak? Di Quran ada nggak Nabi Uzair misalnya? Atau jangan Nabi Uzair deh, takutnya ada riwayat hadisnya ya. Kita kasih contoh nabi yang lain yang nggak disebut. Nabi Daniel atau Samuel. Samuel ada nggak ya? Samuel ya biasanya. Kalau bahasa Arabnya Samuel. Nabi Daniel misalnya. Nabi Daniel ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Di hadis ada nggak Nabi Daniel? Yang hadis sahih? Nggak ada juga. Nah, kita bilang, kita diam. Kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Simple, mudah. Contoh lain. Umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh ya. Ada nggak di Al-Quran umur Nabi Nuh? Nggak ada. Umur Nabi Nuh di hadis ada nggak? Nggak ada. Hadis yang sahih ya. Nggak ada. Adanya di mana? Di Israiliyat disebut umur Nabi Nuh sekian ratus. Misalnya ini contoh aja ya. Tapi Ustaz ada riwayat Ibnu Abbas bilang umurnya Nabi Nuh sekian. Misalnya ya. Ya Ibnu Abbas sebagaimana disebut oleh para ulama ahli hadis mengambil itu dari Israiliyat. Maka kita bilang, kita diam. Boleh diriwayatkan, tapi kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Ini yang saya sebutkan barusan contoh ya. Siapa tahu contohnya masih salah. Tapi gambarannya kira-kira sudah terbayang di pikiran semuanya. Baik, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan. Silakan yang mau menanyakan bisa ditanyakan lewat chat saja mungkin. Atau lewat suara, tapi sebentar lagi kalau lewat suara ya. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buku-buku kisah para nabi yang beredar di masyarakat, informasinya banyak berasal dari Israiliyat. Apakah benar demikian? Tadi sudah kita jelaskan ya. Iya, yang kalau di situ tidak ada ayat Quran atau hadisnya, kemungkinannya Israiliyat seperti nama-nama. Contoh, siapa nama Imro'atul Aziz, wanita yang mengajak Nabi Yusuf berzina? Ada nggak di Quran atau hadis? Nggak ada. Zulaikha, oh Zulaikha itu mana? Berarti Israiliyat. Ini contoh aja ya, siapa tahu ternyata ada riwayat sahih, tapi setahu saya nggak ada. Contoh paling banyak, apa? Nama malaikat. Malaikat siapa? Pencabut nyawa. Siapa namanya? Ya, antum ada yang tahu siapa nama malaikat pencabut nyawa? Yang sering kita kenal sejak kecil? Siapa? Malaikat Israel ya. Nama Israel tidak ada di Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Nggak ada sama sekali. Yang ada Malakul Maut. Malaikat kematian. Nama Israel tidak ada. Ini mungkin masih ada yang baru tahu sekarang ya. Nama Israel tidak ada di Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Itu Israiliyat. Contoh-contohnya banyak ya dari Israiliyat. Nah, jadi kalau kita lihat kitab-kitab sekarang yang dijual untuk anak-anak biasanya, tidak mengapa Israiliyat, tapi ingat di apa namanya? Dinasihatkan kepada anak-anak tadi, ini Israiliyat, tidak untuk dibenarkan, tidak untuk didustakan. Cuman gimana membahasakan ke anak-anaknya ya, nggak tahu lah. Malah sibuklah dengan riwayat-riwayat yang sahih banyak. Kisah di Al-Quran banyak, kisah di hadis banyak. Kenapa itu dulu nggak diselesaikan sampai tuntas? Baru ceritakan Israiliyat, ya. Kenapa sibuk dengan Israiliyat dulu? Itu pertanyaan. Apa tujuannya biar bukunya laku, biar laku banyak gitu ya? Nggak tahu. Ya semoga nanti ada buku-buku yang lebih memfilter lebih utama karena anak-anak ini nggak bisa, Pak. Anak-anak ini kalau langsung dikasih Israiliyat nanti langsung dipercaya sama mereka. Masih nggak ngerti hukumnya anak-anak. Maka lebih baik mungkin lebih jaga-jaga ya. Ya anak-anak ini jangan dulu ada Israiliyatnya. Fokus dengan yang di Quran dan hadis dulu itu lebih baik. Nanti kalau sudah dewasa itu baru. Kita lanjut. Apakah buku itu bisa dipercaya dan bisa diajarkan ke anak-anak? Tadi sudah saya jelaskan. Mohon info referensi buku sejarah para nabi yang direkomendasikan. Oke, kitab sejarah para nabi yang paling terkenal namanya Qososul Anbiya, bisa dibaca dua ya. Bisa dibaca Qosos, bisa dibaca Qisos. Dua-duanya benar. Hanya beda, satunya master, satunya jamak. Qososul Anbiya atau Qisosul Anbiya yang sebenarnya adalah penggalan yang diambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah punyanya Ibnu Katsir. Biasa dijual satu Qososul Anbiya. Dia aslinya kitab tebel banget. Diambil sedikit. Jadikan satu buku khusus tentang kisah para nabi. Itu yang paling banyak karena isinya Israiliyat kebanyakan ya. Tapi beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan nabi tersebut. Termasuk yang paling lengkap, Qososul Anbiya tadi. Adapun buku yang sejarah para nabi yang zaman sekarang sebenarnya ada yang versi-versi baru yang lebih bersih. Kalau nggak salah punya Syekh Mustafa An-Nadawi atau siapa ya, saya lupa ada. Cuman nyari terjemahannya belum, kayaknya belum terkenal. Yang terkenal sekarang yang versi komik-komik gitu ya, itu baru terkenal. Anak-anak sukanya gambar. Dan sebaiknya tidak ya. Karena itu Nabi Allah. Kenapa kok Nabi Allah digambar? Itu tidak adab ya, kurang adab terhadap nabi-nabi Allah, sebaiknya tidak dilakukan. Berikutnya, bagaimana hukumnya jika menyuruh nama Allah tapi menggunakan seruannya kaum Yahudi, semisal Ehiyeh, Asher Ehiyeh, Ahyan, Sorohian, yang katanya berarti Ya Hayyu Ya Qayyum. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh ataukah malah serta-merta kita bisa menjadi kafir? Karena at-tahiyyatu lillah yang saya pahami segala penghormatan hanya untuk Allah. Nah, ini penting. Dalam masalah ini, pertama saya jelaskan dulu wallahu a'lam bishawab tentang yang benar seperti apa. Tetapi dalam Islam ada kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaedahnya gimana berbunyi? Yang yakin tidak dibuang karena yang syak, yang ragu. Riwayat Yahudi yang ini barusan Ehiyeh, Asher Ehiyeh ini, sifatnya yakin atau ragu? Secara kebenaran menurut kita, yakin atau ragu? Kita ragu. Ini 50% mungkin ya Hayyu Ya Qayyum kata mereka, tapi kita ragu. Allah, lafadz Allah, yakin. Kenapa yang yakin dibuang dengan yang ragu? Kan gitu ya. Kita udah yakin ya Pak ya. Misalnya ada orang mau menikah, kita udah yakin nih saya mau sama yang ini. Tiba-tiba ada calon lain, tapi kita ragu. Masa mau milih yang ragu? Pasti milih yang yakin dong. Itulah. Jadi kalau kita, nama Allah ini yakin.
nama seruan yang Yahudi ini ragu, benar atau enggak? Jangan-jangan manggil yang salah, jangan-jangan manggil nama jin, jangan-jangan manggil yang lain-lain, atau nyebut nama ulama mereka yang sudah meninggal. Kita nggak tahu kan? Ya udah tinggalkan saja. Kenapa kita sibuk dengan yang tidak diajarkan? Gitu ya. Baik, kita coba di sini dulu mungkin semoga bisa bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanyakan lewat suara boleh. Sudah 1 jam lebih 15 menit. Semoga bisa memberikan manfaat yang luas bagi antum semua. Insya Allah besok kita hatamkan kitab ini berarti besok pagi tentang domir kata ganti. Dalam penafsiran Al-Quran banyak domir. Bagaimana memahami penafsiran domir? Kita bahas besok 2 sesi pagi dan sore dan langsung hatam. Jadi besok hataman insya Allah selesai. Bersyukur bagi antum yang mengikuti dari awal sampai akhir berarti antum berhasil menamatkan kitab ini. Tamatnya bukan baca sendiri tapi ngaji pelan-pelan. Karena beda, ada yang tamatnya baca sendiri. Beda dengan tamatnya ngaji secara bahasa Arab pelan-pelan dan yang saya syarah ini penjelasan saya dari tadi ngambil dari penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin versi syarah ini. Saya kasih tunjuk. Yang ini tuh halaman 363 dan seterusnya itu sampai habis. Sampai halaman 363. Saya ngambil dari sini tuh saya kasih tunjuk nih. Terus saya nyatat-nyatat ada stabilo-stabilo kecil, itu yang penting-pentingnya saya ambil, saya catat maksudnya apa ya. Dari situ. Jadi yang saya ucapkan dari tadi nggak ngarang sendiri. Insyaallah taala semoga semuanya bisa bermanfaat buat antum semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kurang dan salah.